Hai, back to Dinis Librarianship Journey. Jadi sepertinya ada teman-teman yang belum tahu. Jadi back to 2018 saya masih pustakawan di salah satu kampus swasta di Batam. Nah waktu itu sebenarnya buka tuh CPNS 2018, tapi saya beneran ingin profesional aja. Kalau saya kerja, saya baru kerja, saya ingin benar-benar nempa diri saya dulu. Saya lumayan dapat ilmu banyak selama kurang lebih 2 tahun di Batam. Nah, jadi saya perkenalan lagi nih, saya adalah CPNS di salah satu kota di Indonesia dengan formasi pustakawan. Saya sendiri masih masa perajak nih, jadi karena saya lolos, saya ingin berbagi sedikit dan banyak tentunya untuk teman-teman semua yang memang akan daftar CPNS pustakawan. Yuk mulai sesi kedua. Jadi soal yang pertama yuk kita bahas bentuk subjek yang paling umum digunakan perpustakaan di Indonesia, yaitu A. penerbit, B. pengarang, C. penerjemah, atau D. pengantar. Jawabannya B, yaitu subjek pengarang. Ini subjek pengarang udah merupakan subjek yang paling banyak digunakan di perpustakaan di Indonesia. Lanjut soal nomor 2. Fungsi perpustakaan menyimpan koleksi yang mengandung informasi dan digunakan pemustaka. Merupakan fungsi perpustakaan dalam bidang A. penyimpanan, B. pendidikan, C. pemasaran, atau D. perbaikan informasi. Ini mah aturan udah bisa ya, gampang lah ya. Jawabannya adalah A. penyimpanan, bener banget. Ini udah aturan, teman-teman udah bisa menjawabnya untuk menghemat waktu, karena yang kita tahu untuk 100 soal kita cuma punya waktu 90 menit. Lanjut soal nomor 3. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perkembangan perpustakaan dengan berbagai A. jenis pemustaka, B. kualitas SDM, C. tipe perpustakaan, dan D. jenis koleksi. Nah, kalau jawab soal terus teman-teman bingung, nih dikasih tips, teman-teman kerucutin dulu yang paling memungkinkan untuk menjadi jawaban. Misalnya perkembangan TI, terus pengaruhnya dengan perkembangan perpustakaan, maka muncul berbagai. Biasanya ini lebih ke bingung antara tipe perpustakaan dengan kualitas SDM. Biasanya kan SDM selalu dikait-kaitkan dengan TI, makanya. Nah, balik lagi udah dikerucutin 2 gitu kan yang paling memungkinkan, terus dipikirin lagi ini ada akibatnya pada perkembangan perpustakaan. Nah, perpustakaan yang lebih dominan di sini, maka jawabannya adalah C, yaitu tipe perpustakaan. Jadi TI itu perkembangannya mengakibatkan munculnya berbagai tipe perpustakaan. Lanjut soal nomor 4. Apabila pemustaka membutuhkan data atau informasi tertentu yang tersaji dalam bilangan angka, maka koleksi yang dibutuhkan adalah A. sumber statistik, B. kamus, C. ensiklopedi, D. koleksi peta. Jawabannya yang A. sumber statistik. Soal nomor 5. Sistem otomasi di perpustakaan merupakan suatu sistem yang menggunakan A. sistem komputer software, B. sarana komputer hardware, C. teknologi, D. teknologi informasi secara terpadu. Jawabannya, sistem otomasi di perpustakaan merupakan suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi secara terpadu. Ini udah harus tertanam dalam diri kita. Jawabannya adalah teknologi informasi secara terpadu. Ini mah udah keluar setiap pembukaan, setiap soal-soal SKB pustakawan pasti keluar. Oke, lanjut soal nomor 6. Disebut apakah pemanfaatan dan saling meminjamkan koleksi perpustakaan secara bersama? Ini banyak banget yang bingung sampai sekarang. A. union library, B. sharing bibliography,
C. Silang layan dan atau D. Jaringan informasi. Jawabannya apa? Jawaban yang paling tepat adalah C. Silang layan. Memanfaatkan dan saling meminjamkan koleksi secara bersama itu merupakan silang layan ya teman-teman. Soal terakhir, kompetensi paling utama yang harus dimiliki seorang pustakawan adalah, nah ini nih tricky banget gak sih? Makanya teman-teman dibaca lagi, latihan soal yang paling penting. Terus kalau ditambah terus udah punya pengalaman kerja, biasanya bakal bisa lebih mempermudah teman-teman mengekstraksi pertanyaan dan jawabnya juga lebih cepat insya Allah. A. Keterampilan pengelolaan perpustakaan. B. Psikologi pemustaka. C. Public relation. Atau D. Perencanaan dan monitoring. Ini umum ya, perencanaan dan monitoring itu tuh kayak beneran apa ya, bekal gitu untuk pustakawan. Tapi kita pikir lagi, kompetensi yang paling utama yang harus dimiliki seorang pustakawan, kita baca lagi, telaah lagi, maka jawabannya adalah yang A, yaitu keterampilan pengelolaan perpustakaan. Jadi bukan perencanaan dan monitoring. Ini nih udah kayak advance kompetensi ya, udah lebih tinggi lagi gitu. Jadi yang paling utama yang harus dimiliki seorang pustakawan adalah keterampilan pengelolaan perpustakaan. Jadi gimana caranya supaya teman-teman itu menjawab soal yang sebenarnya bukan hanya kemampuan kita tentang knowledge tentang perpustakaan, tapi juga manajemen waktu kalau ngerjain soal itu ya. Berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman, kita tuh beneran harus sering latihan soal, jadi udah di luar kepala, dan walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak cerita gitu, kita udah langsung tahu jawabannya yang kayak gimana gambarannya. Dulu dalam 90 menit itu saya ngerjain satu soal udah selesai sebelum jam berapa gitu, jadi kayak masih ada 30 menit. Saya bingung, saya jadi kayak sekir juga, kok cepet ya saya ngerjainnya, walaupun memang ada beberapa pertanyaan yang saya bingung gitu. Makanya manfaatin waktu, jadi bisa ngulang pertanyaan yang kita kayak ragu jawaban kita apa, dan nggak tahu kenapa ada soal double, jadi teman-teman harus antisipasi. Sayang aja kalau kita soalnya double terus double juga salahnya kan, jadi mending bener gitu, double benernya. Terima kasih untuk sesi kedua ini, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Dadah, assalamualaikum.